kelompok 1, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia akan membahas proposal rencana pengembangan usaha bisnis kami dengan produk Traffic Light Juice dan Tamagopan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Crescendo Dik, Destia Kristia, Yosia Srinotua, dan saya sendiri, Windy Veronica. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Nama perusahaan kami ini adalah Buntara Cemerlang dengan bidang usaha makanan dan minuman. Jenis produk kami ini adalah minuman dingin dan roti panggang. Modal awal kami sebesar 36 juta rupiah dengan target penjualan kami dalam sebulan kurang lebih 22.500.000 rupiah. Untuk prospek pengembangan, perusahaan ini akan terus berkembang karena penjualan makanan dan minuman tidak akan mudah mati. Dan dengan harga yang terjangkau, setiap orang bisa membelinya. Untuk rencana pengembangan, kami akan membuka cabang-cabang di sekitar Universitas Kristen Indonesia. Di belakang kami, data perusahaan kami sebagai berikut. Untuk nama perusahaan Buntara Cemerlang, bidang usaha makanan dan minuman, jenis produk minuman dingin dan roti panggang. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Raya Kalimalang. Dengan nomor telepon sebagai berikut dan email buntaracemerlang@gmail.com. Bank perusahaan yang kami gunakan adalah BCA dan Mandiri. Perusahaan ini telah berdiri pada 12 November 2021. Untuk data pemilik sebagai berikut. Strategi pasar dan pemasaran. Usaha yang kami rencanakan adalah usaha produk makanan dan minuman, yaitu memproduksi jus dan roti bakar. Penjualan yang diutamakan adalah minuman Traffic Light Juice dengan desain yang unik. Ide ini tercipta karena Traffic Light Juice ini belum ada di sekitaran Universitas Kristen Indonesia. Serta keunikan di dalam Traffic Light Juice ini terdapat 3 jenis buah-buahan yang berbeda di dalam satu jus. Roti bakar di sini juga memiliki bentuk yang unik dan rasa yang unik dengan nama Tamagopan. Kegiatan pemasaran dan promosi yang akan kami lakukan, yang pertama itu personal selling. Kami akan memasarkan dari mulut ke mulut. Yang kedua dengan pameran. Yang ketiga, penggunaan internet untuk promosi, yaitu dengan Facebook dan juga dengan Instagram. Yang keempat, iklan dengan memasang spanduk di tempat yang strategis. Yang kelima, pamflet atau brosur kami akan berikan kepada calon konsumen. Selanjutnya, target atau pasar yang akan kami tuju adalah meraih pelanggan dari semua usia. Analisis pesaing, yang pertama itu dilihat dari pesaing, kafeteria sekitaran kampus dengan keunggulan, menu makanan dan view lokasi, kelemahannya makanan berat dan menu standar. Yang kedua itu penjual makanan keliling, keunggulannya memang murah, tapi ingat ada kelemahannya, yaitu kebersihan yang kurang untuk kesehatan. Untuk saluran distribusi, kita bisa lihat bersama-sama. Selanjutnya adalah analisis produksi. Untuk proses produksi yang pertama adalah dari Traffic Light Juice. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, memasukkan es dan air minum ke dalam cup. Kemudian yang kedua, mencampur jus dan sirup ke dalam 1 cup yang telah disediakan. Dan yang ketiga adalah menempelkan stiker yang telah dibuat. Kemudian untuk proses produksi dari Tamagopan atau roti bakar, yang pertama adalah melubangi roti tawar dengan cetakan yang disediakan, kemudian memasukkan sosis dan telur ke dalam lubang roti yang telah dipanggang, dan yang ketiga adalah roti bakar siap disajikan. Kemudian untuk rencana pengembangan produksi dari usaha kami, di sini kami akan membuka stand sendiri, kemudian membeli 1 buah kompor dan membeli 1 buah kulkas. Sedangkan untuk target kapasitas produksi per bulannya, kami akan memproduksi 1.500 cup minuman dan 1.500 buah roti. Jadi untuk perharinya adalah masing-masing 50 cup minuman dan 50 buah roti. Kemudian bahan baku yang digunakan untuk pembuatan Traffic Light Juice di sini adalah jus jeruk, kemudian sirup melon, sirup stroberi, cup, es batu, dan stiker. Sedangkan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan Tamagopan adalah roti tawar, telur, sosis, dan mentega. Untuk rencana penyewaan tempat, di sini kami akan menyewa sebuah ruko yang terletak di Kalimalang, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses. Kemudian memiliki luas tanah 68 meter persegi, luas bangunannya 200 meter persegi, kemudian memiliki 3 lantai, dan harga sewanya adalah 65 juta per tahun atau 5.500.000 per bulannya.
Untuk analisis SDM, di sini kami membutuhkan 3. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua pemasaran, dan yang ketiga adalah administrasi. Untuk bagian produksi, kami membutuhkan 2 orang dengan keunggulan memiliki kemampuan khusus di bidang produksi. Dan yang kedua, di bagian pemasaran, kami membutuhkan 1 orang dengan keunggulan memiliki kemampuan secara khusus mempromosikan suatu barang atau good communication skill. Sedangkan yang ketiga adalah administrasi, kami membutuhkan 1 orang dengan keunggulan memiliki kemampuan khusus di bidang akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Yang pertama, di sini ada kebutuhan investasi. Untuk total harga dari kebutuhan investasi sebesar 1.520.000 dan untuk total dari depresiasinya sebesar 380.000. Selanjutnya ada kebutuhan biaya tetap. Di sini untuk total biaya tetapnya itu sebesar 22.900.000 dan untuk laba per bulan di sini total biaya operasionalnya itu sebesar 34.886.000 dan untuk BEP dan ROI-nya itu untuk BEP-nya itu sebesar 31.214.030 rupiah dan untuk ROI-nya itu sebesar 29 juta. Jadi harga jual untuk Tamagopen itu seharga 5.000 dan untuk traffic light juice 10.000. Jadi untuk setiap pembelian Tamagopen dan traffic light juice itu sebesar 15.000. Nah, untuk total biaya variabel di sini sebesar 11.986.000 dan untuk jumlah unit yang diproduksi itu sebesar 3.000. Jadi biaya variabel per unit sebesar 3.995. Maka modal awal yang akan kami keluarkan untuk usaha kami adalah sebesar 36 juta. Dengan anggota tim kami berjumlah 4 orang, untuk itu setiap orang akan mengumpulkan dana sebesar 9 juta. Dan modal di sini kami dapatkan dari modal sendiri beserta bantuan dari orang tua maupun keluarga. Selanjutnya, kami telah melakukan analisis lingkungan bisnis dengan melakukan SWOT analysis. Untuk strength atau kekuatan dari usaha kami ini adalah yang pertama, keunikan desain yang kami ciptakan, yang kedua, tidak menggunakan pengawet, dan yang ketiga, pastinya mengenyangkan. Kemudian untuk weakness atau kelemahan dari usaha kami ini adalah yang pertama, di mana tenaga kerjanya belum memiliki cukup pengalaman, dan yang kedua, bahan baku yang kami miliki ini mudah rusak apabila tidak terjual. Kemudian untuk opportunities atau peluang dari usaha kami, yang pertama, di mana konsumen mulai memperhatikan sisi estetika dari makanan dan minuman, dan yang kedua adalah di mana suhu udara yang semakin hari semakin panas. Sedangkan untuk threats atau ancaman dari usaha kami ini, yang pertama adalah di mana usaha kantin yang sudah mapan berdiri, dan yang kedua adanya ketidakstabilan dari harga bahan baku.